aki ya uhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hari ini. Wah, saya dapat kehormatan sebagai seorang pendidik untuk membahas gimana ya cara meningkatkan kualitas pribadi seorang muslim. Ini bukan sharing ustazah, karena saya tahu untuk jadi ustazah perlu belajar lebih banyak lagi ya. Nah, saya punya 3 tips, tetapi sebelum sampai pada pembahasan itu, ada satu pertanyaan mendasar. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di muka bumi? Jawabannya ada di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang isinya seperti ini. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, apakah khalifah itu? Khalifah adalah pemimpin. Jadi manusia adalah pemimpin di muka bumi. Di dalam salah satu hadis dikatakan, kalian semua adalah pemimpin atau pemelihara dan bertanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya. Kepala negara, pemimpin atas rakyatnya dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Seorang suami, pemimpin atas anggota keluarganya. Seorang istri, pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya yang juga akan ditanya nanti perihal pertanggungjawabannya. Seorang pembantu rumah tangga adalah orang yang bertugas memelihara barang milik majikannya dan juga akan ditanya terkait pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin yang akan ditanya pertanggungjawabannya. Itu ada dalam hadis riwayat Muslim. Nah, jadi bagaimana meningkatkan kualitas pribadi Muslim yang dia adalah pemimpin? Ada 3 tips yang saya akan sharing. Yang pertama adalah tentunya pribadi berkualitas akan memegang erat dan menjalankan agama yang diyakininya. Akidah, iman, kepercayaan, keyakinan yang bersih, yang benar, yang kokoh. Ini penting sekali. Dan Ramadan adalah waktu terbaik untuk membuat kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan buruk. Jadi mumpung sekarang ini bulan Ramadan, maka mari kita perkokoh keimanan kita dengan meningkatkan atau mematenkan kebiasaan-kebiasaan baik dan menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ramadan adalah titik awal untuk menjadi orang yang lebih baik dan berusaha untuk selamanya menjadi baik. Maka ada beberapa doa yang menurut saya keren banget nih ya. Doa ini ditujukan agar kita terus dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan sandaran segala urusanku. Dan perbaikilah urusan duniaku yang merupakan tempat tinggalku. Dan perbaikilah akhiratku yang merupakan tempat kembaliku. Dan jadikanlah kehidupanku sebagai tambahan bagi kebaikanku. Dan kematianku sebagai tempat istirahat dari segala kejelekanku. Keren banget doanya ya. Oke, itu yang pertama ya. Jadi yang pertama adalah terkait dengan menguatkan keimanan kita. Kedua, terkait kompetensi
adalah tips untuk meningkatkan kualitas pribadi seorang pemimpin terkait kompetensi. Jadi, seorang pemimpin itu harus punya kompetensi, ya. Maka dia perlu mengasah kompetensinya hingga kualitas mahir, kualitas master, ya. To be a master bukan to get a master degree, ya. Bukan berarti harus master degree. Boleh juga sampai doctoral degree dan lain sebagainya, ya. Saya ingin mengajak untuk melihat bagaimana seseorang bisa jadi percaya diri. PD adalah percaya diri, percaya pada kualitas diri, percaya pada kompetensi diri. Untuk itu kompetensinya perlu diasah sedemikian rupa. Nah, misalnya ya, sebuah contoh nih, kemampuan buat nyetir, ya, oke. Nah, untuk bisa nyetir, tentunya ada proses. Harus tahu fitur di dashboard, harus tahu cara masukin kopling dan gigi satu, misalnya begitu. Latihan di jalan datar, jalan menanjak, jalan menurun, gitu ya. Terus tahu cara U-turn, cara parkir, lewat gang-gang sempit, misalnya begitu ya. Kemudian tahu mencoba di berbagai suasana, misalnya di jalan kompleks, di jalan tol, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kompetensi yang perlu diasah. Nah, analoginya adalah sama seperti sesuatu yang perlu dimiliki oleh pemimpin yang memimpin di bidang tersebut, begitu ya. Nah, kemahiran sekali lagi adalah sebuah proses dan ini adalah sebuah perjalanan. Sama kayak tepuk tangan, main sepeda, berenang, main tenis, masak, main piano. Jadi semuanya ini nggak ada yang ujuk-ujuk, semuanya ini adalah proses yang terus-menerus dikembangkan. Nah, pemimpin harus punya kecakapan dan kelebihan, sehingga dia mampu memengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya tujuan yang telah dicanangkan. Nah, saya ingin memberikan beberapa contoh tentang para tokoh-tokoh Islam yang dikenal sebagai penemu di zaman keemasan. Misalnya Al-Kindi, beliau adalah seseorang yang menulis banyak karya metafisik, etika, logika, psikologi, farmakologi, matematika, astrologi, dan lain sebagainya. Optik juga. Kemudian Al-Farabi misalnya ya, yang hidup di tahun 258 hingga 339 Hijriah. Beliau adalah ahli di bidang filsafat dan menjabat julukan guru kedua setelah Aristoteles. Kemudian Al-Ghazali, ya, dia anggap sebagai filsuf dan teolog yang terkenal di abad pertengahan. Ibnu Rus misalnya, Jabir Al-Hayyan misalnya ya, jadi ilmuwan yang mengenalkan ilmu kimia sampai sekarang diakui sebagai bapak kimia bangsa Arab. Kemudian juga Ibnu Sina. Wah, kita tahu Ibnu Sina beken sekali ya, bapak kedokteran modern. Beliau itu ketika umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan usia 17 tahun, dia menyembuhkan raja sampai Ibnu Sina ditawarin, udah deh tinggal di sini aja di istana gitu ya. Tapi beliau dengan halus menolak gitu ya. Terus nawar nih, begini nawarnya. Raja boleh enggak saya dikasih akses ke perpustakaan istana? Yang lengkap tuh perpustakaannya. Nah, beliau dapat akses sehingga bisa belajar banyak. Jadi, saya ingin mengatakan, untuk menjadi seorang pemimpin, ini adalah proses yang membutuhkan ketekunan, komitmen, konsisten, fokus, dan lain sebagainya. Kalau rujuk pada Malcolm Gladwell, dia
mengkuantifikasikan ya, dikuantitatifkan gitu ya, bagaimana seseorang dari nggak bisa jadi keren ya, dari zero to hero. Dia bilang 10.000 jam. Jadi kalau mau menguasai sesuatu, kita perlu sabar dalam prosesnya. Oke. Nah, tips yang ketiga adalah agar memiliki kualitas pribadi Muslim yang baik sebagai seorang pemimpin tentunya adalah terkait azas kebermanfaatan. Nah, ini dia. Ada khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang punya manfaat untuk orang lain. Saya ingin memperkenalkan PSR, Personal Social Responsibility. Ini adalah buku yang kami tulis di 2015 dan sampai sekarang saya terus-menerus mengkampanyekan. Apa itu PSR? PSR adalah Personal Social Responsibility. Ini adalah bentuk tanggung jawab sosial individu kepada orang lain, baik lingkungan terdekat, lingkungan sekitar, tetangga, teman sekolah, masyarakat, hingga lingkup yang luas, baik di provinsi, di negara, di dunia, melalui upaya-upaya berbuat baik dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan balik. Nah, ini dengan kata lain namanya altruism, ya, altruisme. Helping others, hasrat untuk nolong orang lain tanpa memikirkan kepentingan sendiri. PSR itu bisa apa aja, bisa pakai uang, bisa pakai barang, bisa pakai pikiran, pemikiran, gagasan, tenaga, waktu, perasaan. Nah, jadi nih kita bisa menggunakan apa saja atau kombinasi dari semuanya. PSR itu bisa kita lakukan dengan kompetensi yang kita miliki atau peminatan yang kita lakukan. Misalnya dengan uang. Di bulan Ramadan ini kita bisa berbagi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan ini di dalam bulan Ramadan dilentingkan, di-upgrade, di-support begitu ya oleh agama. Saya punya beberapa contoh terkait dengan PSR ya. Sahabat saya, ayahnya tuh bawa perkakas kebersihan, sapu, keset, karpet, keran, selang gitu ya. Lalu datang ke tempat ibadah, ke masjid atau musola begitu ya. Lihat nih, apakah ada yang perlu dibenerin, apakah ada fasilitas yang rusak dan lain sebagainya. Kemudian kita dengar lagu Opik ya. Alangkah indahnya orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Wah, keren banget tuh ya. Dengan sedekah kita bisa banyak berbuat. Nah, sedekah itu juga bisa dengan barang. Atau PSR bisa dengan barang. Memberikan telur, beras, minyak, dan lain sebagainya. Atau di masa COVID nih ya, kita tahu nih ada ibu-ibu yang nyimpenin tuh waktu itu ya, di depan rumahnya makanan, silakan yang mau ngambil, ambil, dicentelin tuh di di garasinya atau di depan rumahnya dan lain sebagainya. Kemudian PSR juga bisa dengan memberikan tenggang waktu pada orang yang berhutang kepada kita, atau merelakan kepada orang yang ada di sekitar kita yang berhutang, itu juga bisa. PSR dalam bentuk pemikiran, ngajarin orang ilmu, mencegah hoax, mencarikan solusi atas masalah-masalah yang sedang berkembang di masyarakat, misalnya masalah-masalah anak, masalah anak-anak yang ada di lingkungan kita gitu ya. Kemudian juga mengingatkan orang untuk berbuat baik gitu ya. Biasa dalam bentuk tenaga misalnya, ikut bersihin lingkungan, kemudian juga bantuin beliin barang
atau bantuin ngurusin administrasi orang-orang yang lagi sakit, misalnya begitu ya. Menghijaukan lingkungan di sekitar kita, memasak gitu ya untuk bencana. PSR berkaitan dengan waktu misalnya, ini bisa berhubungan satu sama yang lain dengan kegiatan lainnya. Misalnya meluangkan waktu untuk mengingatkan masyarakat tentang 5M misalnya begitu ya. Atau meluangkan waktu untuk membantu anak-anak di sekitar kita yang membutuhkan support misalnya begitu. PSR dalam bentuk perasaan, caring other people. Bantu anak-anak yatim yang membutuhkan dukungan moral pada mereka dengan misalnya menemani anak-anak tersebut misalnya begitu ya. Kalau dengan uang, dengan barang itu yang tadi gitu ya. Misalnya pada saat penderita ada COVID misalnya begitu ya, kita bisa bantu menenangkan orang-orang yang sedang kena COVID, tidak memperparah emosi feelingnya dan lain sebagainya. Dan tersenyum ini juga adalah PSR. Nah, ternyata PSR semuanya adalah sedekah. Dan di dalam sebuah hadis ada yang disampaikan, setiap kebaikan adalah sedekah. Ya. Jadi kesimpulannya, bagaimana meningkatkan kualitas pribadi, karena kita adalah pemimpin di muka bumi. Pertama adalah meningkatkan keimanan kita. Terus meningkatkan keimanan kita. Berpegang erat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, meningkatkan kompetensi diri kita. Upgrade kualitas diri kita. Ketiga, lakukan PSR yang adalah sedekah, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan sedekah yang paling utama adalah di bulan Ramadan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.